nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, sekarang ini PPKM di Bali kan. Jadi saya punya teman sahabat saya itu main handphone segala macam-macam dan suruh tutup, sob. Bingung dia. Nah, akhirnya saya kasih nasihat gitu. Jadi termasuk ada beberapa orang, ini nasihat aja. Jadi intinya gini loh. Kalau Anda udah tidak punya pilihan, makan kan penting ya buat anak istri kita segala macam-macam. Jangan sampai kita terlalu didikte orang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain soal akhir segalanya. Nah, gini loh. Untuk jadi pengusaha itu harus nyerempet-nyerempet ya. Kalau pengusaha tidak bisa nyerempet-nyerempet segala macam, tidak takut pada kondisi tertentu ya. Takut ngambil keputusan, ragu-ragu segala macam-macam, jangan jadi pengusaha. Pengusaha itu memanfaatkan sisi nyerempet. Kalau nggak bisa nyerempet nggak bisa dapat gain gitu. Nanti maksudnya resiko, tapi resiko itu kita harus pikirkan, kita harus matangkan sedemikian rupa gitu. Jangan sampai kita contoh PPKM suruh tutup padahal kita nggak punya pekerjaan lain. Anda bingung kan, tidak punya solusi. Akhirnya Anda nggak punya pendapatan. Ya udah selesai, end lah gitu. Padahal anak istri kita butuh makan gitu segala macam-macam. Pemerintah mungkin nggak ngasih. Kalau level-level banyak orang ya BLT ada mungkin, ya udah memang beberapa orang terima gitu saya lihat ya. Cuman kan tidak bisa meng-cover seluruhnya, nggak mungkin negara ini mampu. Paling 10% aja, 5-10% aja yang di-cover, sisanya nggak dapat, so. Terus udah gitu Anda pasrah, jangan. Terus Anda harus usaha apapun, Cap gimana usahanya, sedangkan saya suruh tutup. Nah gini, tadi sudah bilang, kemarin saya ketemu seorang sahabat saya di Pawang Baru, Cap Yuni namanya. Dia ngasih quote yang bagus banget, dan itu memang benar gitu. Kalau pengusaha tidak berani untuk nyerempet kondisi segala macam, tidak mau beresiko, jangan jadi pengusaha gitu. Ya udah jadi pegawai aja gitu. Ya, selesai udah masalahnya. Pengusaha itu harus ambil resiko, apapun resikonya gitu. Tapi harus diperhitungkan, beda dengan judi. Gitu ya. Harus diperhitungkan masalahnya. Kalau seandainya udah maksimal ternyata diperhitungkan ternyata masih kena, terima sebagai takdir. Mungkin Anda kena hukuman, kena segala macam, segala macam. Silakan Anda terima sebagai takdir. Masa Anda kalah dengan tukang bakso gitu. Kapan hari tukang bakso suruh PPKM, kemarin saya makan di bakso. Dia bilang, saya makan bakso boleh nggak gitu? Boleh gitu. Boleh Pak, karena saya kalau makan bakso, kalau saya bawa ke rumah segala macam, bakso atau mie ayam, bawa pulang ke rumah itu beda rasanya loh, karena panasnya nggak kena, so. Jadi saya harus makan situ. Ternyata anggaplah dia punya meja ada 8 gitu, dikosongin setengahnya, 60%-nya, 40% diisi, dan itu hanya beberapa bangku doang di belakang, dan itu agak nyempet. Kenapa saya tanya, kok Pak ambil resiko sih? Iya Pak, soalnya kemarin saya coba Pak, hanya take away semua, nggak laku saya. Omset saya dropnya tinggal 20%, 30% karena banyak orang pegawai segala macam-macam mau makan, sensasi makan nggak dapat gitu. Sekarang ini saya buka, saya kan tadinya duduk sebelah kanannya, sebelah kirinya, kan terlalu kelihatan ke depan. Itu tidak dikasih bangku gitu. Saya disuruh ke sampingnya lagi karena di situ ada 3 orang yang makan bakso itu. Akhirnya makan di situ di sampingnya segala macam-macam. Nah, Bapak duduk sini aja, saya nurut. Kenapa? Supaya nggak kelihatan Pak dari luar katanya, tidak mencolok lah gitu. Karena saya udah dapat 2 kali peringatan gitu. Nah itu lucu aja gitu, dan dia aja berani melakukan itu. Kenapa? Kalau Anda ini tukang bakso nih, Anda nurut semua PPKM segala macam, nggak dibuat tutup semua segala macam. Ketika ada satu buka dan ini, pasti orang lari ke Anda semua. Itu tekniknya gitu. Karena apa? Berarti Anda tidak kehilangan. Kalau orang yang tidak berani nggak usah jadi pengusaha, sob. Jadi tadi tukang bakso itu pintar. Pak, kalau saya kemarin itu udah saya coba, saya dropnya sampai 20-30%, sisanya Pak kehilangan pendapatan 70-80% karena banyak orang yang pengen makan di situ loh. Tapi kita atur schedule-nya, jadi diatur hanya sebelah sisinya doang loh, sebelah sini nggak kelihatan. Yang ini bangkunya ditutup gitu. Sehingga kalau kena pun ya udah minta maaf aja gitu. Jadi sekarang ini para pejabat segala macam-macam, kalau nggak usah ngelawan, ketika Anda datang ini nggak usah, dia udah jalankan tugasnya, kita jadi jalankan tugas juga sebagai pengusaha gitu. Jadi contoh ya, oke, apa kita harus ngelawan gitu ketika kita kena PPKM segala macam-macam begini? Ya udah minta maaf aja, Pak maaf. Ya terus kedua, jangan terlalu mencolok gitu loh. Jadi itulah pengusaha si logikanya. Dia tidak terlalu mencolok, dia buatin ya, si tukang bakso itu tutupin sebelah sininya, yang ini nggak diiniin, yang kelihatan yang lebih banyak meja panjangnya kosong semua, hanya meja kecil sebelah kanan yang dilakukan gitu, berisi gitu. Dan itu Pak hanya 2 bangku diatur jaraknya sedemikian rupa gitu. Sehingga kalau kena pun masih minta maaf, sob. Jadi kalau Anda takut ya sorry to say gitu. Anda tidak bisa makan. Tapi logikanya ketika yang lain tutup semua Anda buka, saya tanya, itu akan lari ke Anda nggak? Iya gitu. Kedua, kita kan punya karyawan. Bayangkan kalau karyawan kita sampai tidak kerja seminggu, sehari mungkin nggak masalah, 2 hari nggak masalah. Kalau seminggu,
bara usahanya nggak ada sob. Terus kedua, kita harus mencet karyawan kan nggak juga gitu. Dapat bantuan juga enggak gitu. Jadi pemerintah sebenarnya ngerti juga. Orang tuh pasti ngerti kalau dikasih pengertian, tapi tidak perlu jelasin. Minta aja mohon maaf Pak, karyawan saya nggak bisa makan Pak, segala macam-macam. Saya minta maaf, ini udah saya ikutin kok, saya hanya sedikit doang sebelah sini. Oh, minta maaf aja. Kalau nanti sosok kedenda pun ya udah pasrah. Nanti mesti sob. Tapi dia perhitungkan contoh ya, pendapatan dia hilang 70%, kena denda 1 juta. Mungkin hari itu dia bisa 2-3 hari dia buka, dia bisa balikin uang 1 jutanya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau pengusaha tidak bisa ambil risiko, sorry to say, Anda jadi biasa aja. Ketika Anda sulit ya, kesulitan benar gitu. Itu nasihat itu saya sampaikan ke teman saya main jualan handphone. Buka aja, buka nanti ini Pak Ridwan gini nih. Ya bukanya yang ngerti-ngerti lah gitu. Jangan buka dari pagi contoh orang survei ini pagi terus kedua bangku di depan hilangin semua. Jadi intinya apa? Kita bagaimana caranya pengusaha tuh pintar cara selisihnya. Bangku di depan hilangin semua. Kalau orang datang hanya servis tok, ini kan servis handphone dan yang lainnya. Servis tok udah gitu tinggal. Udah gitu kalau malam ikutnya jam 8 tutup ya kita tutup. Buka kalau memang agak ragu-ragu buka setengahnya sehingga orang masih bisa ngelihat itu mau ditutup setengahnya buka. Itu pengusaha seperti itu. Kalau nggak berani kayak gitu, ya susah. Teman-teman saya yang Chinese juga melakukan hal sama, lebih nekat lagi gitu. Nah dia lakukan dari itu tadi. Ada satu teman saya pengusaha di diving ya. Diving kan non esensial gitu. Dia buka pagernya, dia buka pintu sekecil ini. Sehingga kalau pelanggannya datang ya itu, tapi ya solusinya satu, supaya ngejaga asa bahwa karyawannya, kalau itu kita tutup ya seminggu 2 minggu, ya pemerintah sih enak-enak aja menutup segala macam-macam. Ya kita kan ngikutin juga aturannya gitu. Kita pemerintah kan, tapi kan tidak ada solusi untuk makannya gimana gitu. Makan mereka karyawan segala macam-macam. Dan kalau kita kebangkrut, siapa yang mau nanggung kita? Nggak ada. Apa bank juga mau nunda kewajiban? Nggak juga. Beberapa orang udah bank aja nggak nunda kewajiban. Kita tetap harus bayar. Kalau nggak kita dilelah. Kenapa kita sekarang untuk makan sendiri? Ini ingat ya, ini jihad perjuangan untuk cari makan kita. Jadi intinya gitu. Kedua, kita tidak melawan pemerintah. Kita cuman contoh hanya TOW aja buatin seperti itu. Insya Allah mereka ngerti. Jadi jangan juga kita melawan. Kalau udah kalah ya udah kita kasih pengertian, nggak usah debat banyak-banyak. Jadi kalau mereka datang segala macam ngerajia segala macam, saya tutup kok cuma setengah doang. Kok masih dibuka, ini hanya nganter barang tok gitu. Ngeluarin barang tok. Ya jangan juga buka tamu orang masuk segala macam-macam rame-rame. Nantang namanya itu. Jadi kita tidak boleh nantang pemerintah, tapi kita juga tidak perlu nyerah gitu dengan kondisinya. Itu yang saya maksud gitu. Jadi kemarin saya nasihat, ini teman saya buka gitu. Bukanya itu tadi bangku di depan hilangin semua, toko handphone hilangin semua. Dia orang datang keluh kesah segala macam, simpan handphonenya dan rame sekarang gitu. Kenapa? Servis yang dibanyain sama dia gitu. Tidak jualan langsung tapi servis yang dibanyain. Ternyata dapat aja rezeki. Kalau saya di rumah Pak Ridwan diam terus, apa yang terjadi? Mati sob. Anda sudah tidak punya pendapatan, Anda stres segala macam-macam, ribut segala macam, luar biasa sob. Jadi pengusaha itu ingat ya, harus berani nyerempet resiko. Yang penting resikonya kita harus perhitungkan. Ketika terjadi dan kita tidak bisa, itu anggap takdir. Kita cari takdir baru lagi. Nggak usah disesali. Saya tidak pernah menyesali apa yang saya buat putuskan. Mau ruginya 1 miliar kayak 10 miliar nggak peduli saya. Kenapa? Karena hal itu bukan milik saya, milik Allah semua. Toh saya mati pun tidak saya bawa semua harta saya. Jadi jangan gampang nyerah sob pada kondisi dan jangan gampang nyalahkan pemerintah. Kita minta doa sama Allah. Jadi kita perlu sakit hati nyalahkan pemerintah, nggak guna di hati kita. Bukan saya ini ya. Silakan Anda pakai jalannya Anda. Kalau saya satu ya, saya ingin bahagia. Saya tidak mau nyalahkan siapapun. Kesalahan siapapun bukan saya tetap harus bahagia. Demikian dari saya. Kalau salah saya pasti banyak salahnya. Kalau kurang pasti banyak kurangnya. Karena saya itu gudang kekurangan dan gudang kesalahan. Tapi mohon maaf ya, tetap Anda nasihat saya satu, tidak boleh gampang nyerah. Harus fight terus untuk kehidupan kita gitu. Untuk kita membahagiakan anak istri kita gitu. Untuk kita bisa kaya dunia dan akhirat. Untuk saling membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.